yang agak jauh bulan Muharram. Berbicara bulan Muharram, pastinya tidak terlepas tentang peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, tetaplah engkau tinggal di dalam surga ini. Kau mau makan apa silakan. Kau mau pakai pakaian yang bagaimana silakan. Kau mau cari tempat yang bagaimana silakan. Tetapi jangan engkau dekati satu pohon." Tetapi yang dilakukan Nabiullah Adam karena digoda oleh iblis, bukan cuma didekati pohon, tetapi diambil buahnya, kemudian dimakan buah. Peristiwa ini akhirnya menyebabkan Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini pula yang membuat Nabi Adam yang dosanya cuma satu, melanggar perintah Allah dan makan buah khuldi, diusir dari neraka, dari surga. Lah kita keturunannya dosanya banyak, pengen masuk surga. Pengen masuk surga? Ada yang mau masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau? Sekarang mau? Benar nih sekarang mau? Pak, siapin surat Yasin, Pak. Ada yang mau masuk surga? Syaratnya masuk surga harus mati dulu. Ya, mati dulu baru bisa masuk surga. Jadi jangan dulu, Bu ya. Jangan dulu. Ntar bapak-bapaknya kesenangan. Masya Allah. Ya. Ketika Nabiullah Adam kemudian turun ke dunia, turun ke bumi, 40 tahun sujud di hadapan Allah, kemudian membaca istighfar yang dikenal dengan istighfarnya Nabi Adam. Apa doanya? Apa bunyinya? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bunyi istighfarnya Nabi Adam. 40 tahun bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, Allah terima taubatnya, kemudian Allah akan kembalikan ke surga. Kemudian ada Nabiullah Musa. Nabiullah Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun ini ganas. Di Al-Quran disampaikan yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Disembelihnya anak bayi-bayi baru lahir yang laki-laki dan dibiarkan yang perempuan hidup untuk dijadikan budak, untuk membangun piramida yang begitu kokoh yang sampai sekarang menjadi 7 keajaiban dunia. Luar biasa Fir'aun. Tapi Fir'aunnya Fir'aun. Gimana tuh kalimatnya ya? Fir'aunnya si Fir'aun. Ada satu hal yang dia tidak bisa lakukan. Ketika dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia suruh Haman, pembantunya, bendaharanya, untuk membangun piramida supaya dia bisa tinggi, supaya dia bisa ketemu dengan Tuhannya Nabi Musa. Tetapi hebatnya Fir'aun, matinya sangat sepele. Matinya macam mana dicakapnya? Perkara yang anak bayi pun Allah berikan. Apa itu? Tersedak. Jadi Fir'aun itu mati bukan karena tenggelam di Laut Merah, tidak. Tetapi matinya Fir'aun karena tak mampu tersedak. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada 2 jalur. Jalur napas, udara, dan jalur makan. Dan ketika jalur makan itu masuk, jalur udara itu masuk makanan, maka anak bayi pun Allah berikan kuasa namanya tersedak. Tetapi Fir'aun yang mengaku Tuhan, Allah cabut kuasa tersedak. Sampai sekarang Allah selamatkan tubuhnya
bentuknya kurus, kering, tak ada daging, rambutnya merah macam emas, untuk menunjukkan kepada manusia, hei manusia yang sekarang hidup, itu dulu Fir'aun juga pernah hidup kayak kalian. Bahkan dia menjadi raja, bahkan dia menjadi orang yang berkuasa, bahkan dia menjadi orang yang mengatakan dirinya Tuhan. Tapi ada satu hal yang kecil yang tidak bisa dia lakukan, tersedak, dan akhirnya dia mati. Fir'aun mati. Kemudian Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun bertepatan tanggal 10 Muharram. Apalagi kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Ibrahim disampaikan isu, disampaikan gosip kepada Raja Namrus, hai Namrus, itu Ibrahim ada satu kerjaan yang dia lakukan, yaitu menghancurkan berhala-berhala kita. Tangkap, kata Namrus. Tapi macam mana, tak ada bukti. Tangkap, bukti belakangan. Akhirnya Nabi Ibrahim pun ditangkap. Ketika Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian disidang langsung di hadapan Namrus. Apa kata Namrus? Ibrahim, kamu ini menghancurkan berhala-berhala kami ya? Kamu ini gila atau gimana? Kenapa kamu hancurkan berhala-berhala kami? Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab, enggak tuh, enggak saya lakukan. Emang apa buktinya saya melakukan penghancuran berhala-berhala kamu? Kata Ibrahim. Sudah dapat laporan banyak, semua mengatakan kamu yang masuk ke dalam tempat itu dan menghancurkan. Enggak, malah saya dengar ada satu berhala yang paling besar yang enggak hancur, dan dia lagi megang kampak. Bisa jadi itu berhala yang paling besar iseng, yang kecil-kecil dihancurin sama berhala yang paling besar. Apa jawaban Namrus? Kamu gila, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung yang lain? Loh, kata Ibrahim, kamu tahu patung-patung itu tidak bisa melawan? Tahu, kata Namrus. Kenapa kamu sembah? Yang gila siapa? Saya atau kamu? Tapi karena waktu itu yang berkuasa Namrus, dia nggak terima disalahin. Yang dilakukan adalah apa? Kumpulkan kayu bakar. Setelah dikumpulkan kayu bakar, apa kata Namrus? Lemparkan Ibrahim ke dalam kayu bakar yang begitu menyala besar. Tapi maha kuasa Allah, ketika api yang begitu besar, api yang begitu panas, api yang sifatnya membakar, Allah berfirman kepada api tersebut, ya nar, wahai api, kuni baradan wasalaman ala Ibrahim, jadilah engkau sejuk dan menyelamatkan Ibrahim. Ibrahim pun dilempar ke dalam api yang besar. Yang terjadi, sehelai rambut pun Ibrahim tidak terbakar. Cuman ayat ini nggak boleh dipakai sekarang, Pak. Kalau kita pakai sekarang, hidupin kompor, ya nar, kuni bardan wasalaman alaihi. Bakar, Pak, tangan Bapak. Mateng insya Allah. Mateng insya Allah. Jadi nggak bisa dipakai ya. Ibu lagi goreng gitu kan. Ya nar, kuni bardan wasalaman alaihi Ibrahim. Nggak mateng-mateng gitu. Ya, ternyata bukan apinya yang dingin, gasnya yang habis. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini ayat bercerita tentang Nabi Ibrahim. Bisa nggak kita pakai? Bisa, asal keimanan kita sama dengan keimanannya Nabi Ibrahim. Cuman jangan coba-coba deh, jangan coba-coba. Kemarin Pulau Bulu kebakaran, Pak, habis. Apinya dari kecil doang, kecil aja apinya, jadi bakar besar, masya Allah. Tapi Namrus yang begitu luar biasa pun mati. Matinya kenapa? Masuk nyamuk. Ada nyamuk, masuk ke telinga, masuk ke telinga, masuk ke otak. Kemudian digigitnya otaknya si Namrus. Kemudian Namrus ambil martil, dipukul-pukulnya kepala sampai dia mati. Tidak matinya karena tersambar petir, tidak matinya tertimpa batu besar, tapi hanya karena masuk nyamuk. Makanya Allah bilang, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah.
Allah nggak malu untuk menceritakan, membandingkan tentang kesempurnaan Allah tentang seekor nyamuk. Begitulah hebat orang-orang yang jahat itu pun mati. Dan diselamatkan Ibrahim dari api itu pun tanggal 10 Muharram. Kemudian ada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh ini diberkahi dengan umurnya yang 950 tahun. Berapa? 950 tahun. 900 tahun dihabiskan untuk berdakwah. Selama 900 tahun hanya dapat 80 umat yang beriman kepada Nuh. Saya kalau jadi Nabi Nuh waktu itu minta riset aja Pak jadi Nabi Pak. Riset Pak saya Pak benar. Macam mana? Dalam 900 tahun dibagi 80 berarti 10 tahun cuma dapat 1. Ibaratnya saya punya yayasan sekolah, dalam 10 tahun yang daftar cuma 1. Ibaratnya nanti jadi caleg ya, 10 tahun punya partai yang daftar yang nyoblos cuma 1. Tutup Pak. Ibaratnya jualan lakunya 10 tahun sekali, yang beli cuma 1. Tutup Pak. Tapi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bahkan masuk ke dalam ulul azmi, 5 besar Nabi yang mendapatkan peringkat ulul azmi, salah satunya Nabi Nuh. Kenapa? Karena sabar 900 tahun cuma dapat 80 umat. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ini nggak bisa nih begini-begini aja nih. Umur udah 950 nih ya Allah. Umat yang taat hanya 80 orang. Ini gimana ceritanya ya Allah? Jadi kamu mau apa Nuh? Saya mau minta mereka diazab. Oke, kalau kamu minta mereka diazab, mereka akan dilanda banjir kata Allah. Kalau gitu saya harus ngapain ya Allah kata Nuh? Kamu bikin kapal. Terus gimana ya Allah? Dari mana saya dapat bahan-bahannya? Nggak ada galangan Pak dulu Pak. Nggak ada galangan. Jadi kata Allah, kamu bikin kapal dari kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Kayunya ya dari pohon. Pohonnya dari mana ya Allah? Ya pohonnya kamu tanam. Maka ini mengajarkan kepada kita, bahkan Nabi sekalipun kalau minta sesuatu nggak instan Pak. Nabi Adam 40 tahun Pak tadi sujud, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun. Kita baru 40 hari istighfar gak dikabulin, gak mau datang ke masjid. Kita baru 1 minggu kena sakit, udah macam-macam doanya, ya Allah tolong ya Allah, kagak kuat lagi mati aja ya Allah. Kita baru 5 tahun nikah, gak punya anak, macam-macam, berobat sana berobat sini, pergi ke dukun sana, kata dukun sana, oh kamu nanti begini. Pergi ke dokter sana, katanya, oh kamu